Kita semua pernah kan ngerasa butuh pertolongan? Nah, kali ini kita akan bahas sebuah ide besar tentang penyelamatan. Sebuah pertolongan dari bahaya yang menurut sumber ini mengancam kita semua. Jadi, seperti apa sih penyelamatan dari atas ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak. Rasa panik, putus asa, lalu tiba-tiba ada tangan yang menarik Anda ke tempat aman. Perasaan lega yang luar biasa kan? Nah, sumber ini pakai gambaran yang kuat banget ini buat ngejelasin bahwa kita semua secara spiritual ada dalam situasi berbahaya dan sangat butuh penyelamatan. Oke, jadi kalau lautan dan hiu tadi itu cuma analogi, bahaya nyata apa yang sebenarnya kita hadapi? Nah, disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Kebutuhan kita akan penyelamatan spiritual. Mari kita coba pahami situasinya lebih dalam. Ini dia, akar masalahnya, menurut kitab suci. Sesuatu yang kita semua kenal banget. Kita ini nggak sempurna. Kita bikin kesalahan, kadang kita nyakitin orang lain, dan kita nggak selalu hidup sesuai standar yang kita buat sendiri. Nah, Alkitab menyebut kondisi ini dosa. Dan ini jadi titik awal buat ngerti kenapa kita butuh pertolongan. Dan konsekuensinya, ini nih yang berat. Kitab suci nggak main-main di sini. Dikatakan bahwa upah atau hasil akhir dari kondisi kita yang nggak sempurna ini adalah maut. Yang artinya keterpisahan dari sumber kehidupan itu sendiri. Ini benar-benar ngasih gambaran yang serius tentang situasi kita. Oke, kedengarannya suram banget ya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kalau ada bahaya, pasti ada harapan untuk diselamatkan kan? Sekarang kita bakal lihat apa, atau lebih tepatnya siapa yang jadi motivasi di balik semua ini. Lihat deh, pesannya itu diulang-ulang di seluruh kitab suci. Ini bukan sekedar kasih biasa. Ini adalah kasih yang digambarkan sebagai sesuatu yang abadi, sangat personal, dan puncaknya dibuktikan lewat pengorbanan terbesar. Tapi, tunggu dulu. Ini mungkin kedengaran aneh. Kalau kita digambarkan sebagai orang berdosa yang layak menerima konsekuensi buruk, gimana ceritanya Tuhan yang kudus bisa mengasihi kita? Ini pertanyaan yang bagus dan penting banget. Yuk kita lihat jawabannya. Dan inilah jawaban yang mengubah segalanya. Kasih Tuhan itu nggak nunggu kita jadi baik dulu. Ayat ini negesin banget. Kristus mati untuk kita justru saat kita masih berdosa. Jadi, kasihnya bukan respons atas kebaikan kita, tapi inisiatif yang memungkinkan kita buat berubah. Kasihnya datang duluan. Oke, kita udah tahu kenapa penyelamatan itu dibutuhkan dan apa motivasinya. Sekarang pertanyaan kuncinya adalah, gimana cara kerjanya? Apa sih mekanisme penyelamatan ini? Ada satu istilah kunci di sini, pembenaran. Gini deh, bayangin kamu lagi di ruang sidang, terus hakim ketok palu dan bilang kamu tidak bersalah. Bukan karena kamu nggak pernah salah, tapi karena ada yang udah bayarin lunas hukuman kamu. Nah, intinya gitu. Status hukum kita di mata Tuhan diubah sepenuhnya karena apa yang udah Kristus lakukan. Ayat ini menekankan satu hal dengan sangat jelas. Keselamatan itu hadiah, bukan gaji. Kita nggak bisa kerja keras buat dapetinnya. Ini adalah karunia yang diterima cuma dengan iman atau kepercayaan, bukan dengan perbuatan baik. Tujuannya apa? Supaya nggak ada satu orang pun yang bisa sombong seolah-olah mereka berhasil mendapatkan keselamatan itu sendiri. Oke, kalau ini murni sebuah karunia atau hadiah, terus gimana dong cara kita menerimanya? Ini pertanyaan yang sangat praktis. Nah, bagian selanjutnya akan menguraikan langkah-langkah sederhana untuk menerima hadiah yang luar biasa ini. Prosesnya tuh disederhanakan banget, cuma jadi 2 langkah. Pertama, Anda mengakui. Anda sadar kalau Anda nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kedua, Anda percaya. Anda bersandar sepenuhnya pada solusi yang Tuhan sediakan lewat Yesus. Jadi ini bukan soal ritual yang ribet, tapi soal perubahan mendasar di dalam hati dan pikiran. Dan ini nih bagian yang luar biasa melegakan. Sekelam apapun masa lalu Anda, itu nggak dihitung lagi. Pintu pengampunan ini terbuka sama lebarnya untuk semua orang. Nggak peduli apa yang pernah Anda lakukan. Saat Tuhan mengampuni, catatan lama itu benar-benar dihapus, bersih. Jadi, setelah diselamatkan dari lautan bahaya, terus ngapain? Apa kita cuma duduk-duduk aja di kapal penyelamat? Tentu nggak. Ini bukanlah akhir cerita, tapi justru awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah kehidupan yang ditransformasi total. Mari kita lihat seperti apa hasilnya. Perubahannya itu benar-benar fundamental, kayak siang dan malam. Lihat aja perbandingannya. Ini bukan sekedar jadi versi yang lebih baik dari diri Anda yang lama loh. Ini perubahan identitas total.
Dari perbudakan jadi status sebagai anak, dari rasa bersalah yang membebani jadi kebebasan. Ini adalah awal yang benar-benar baru. Ayat ini menyatakannya dengan lebih kuat lagi. Perhatiin deh kata-katanya. Ciptaan baru. Ini bukan seperti renovasi rumah tua. Ini lebih kayak Tuhan merobohkan bangunan lama sampai ke fondasinya, lalu membangun sesuatu yang sama sekali baru di tempatnya. Dan hidup baru ini isinya bukan cuma aturan-aturan yang mengekang, justru sebaliknya. Lihat deh janji-janji yang menyertainya, sukacita yang penuh, kemerdekaan yang sejati, dan kehidupan yang berkelimpahan. Ini adalah undangan untuk mengalami hidup dalam versi terbaiknya. Dan kita kembali lagi ke gambaran lautan di awal tadi, tapi dengan akhir yang jauh berbeda. Dosa-dosa yang bikin kita tenggelam, sekarang justru dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Hilang selamanya, nggak bakal pernah ditemuin lagi. Inilah janji pengampunan total yang menjadi inti dari pesan penyelamatan dari atas.